Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita ya, tentang 3 pondasi utama dalam beragama dari kitab Syarah Salasatul Usul wa Adillatuha yang ditulis dan disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Ibnu Abdillah Ibnu Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin ajma'in. Sekarang kita masih di pembahasan fondasi yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kadar wajib mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kadar wajib mengenal Nabi itu kembali kepada 4 poin. Sudah kita bahas. Sekarang kita masih membahas tentang hal tersebut. Ya, penjelasan tambahannya dari Syekh di sini. Syekh mengatakan di halaman 65, walahu minal umuri salasun wasittuna sana. Dalam rangka mengenal Nabi, kita harus mengenal umur beliau. Ya. Masa hidup beliau berapa tahun? Beliau wafat di usia 63 tahun. Minha arba'una qablan nubuwah. 40 tahun dari 63 tahun itu adalah usia beliau sebelum diutus menjadi nabi. Jadi usia dari 1 tahun sampai 40 tahun itu beliau belum diangkat menjadi seorang nabi. Wa salasun wa ishruna nabiyan wa rasula. Dan selama sisanya 23 tahun itu beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, kenapa di usia 40 tahun? Kata para ulama, karena di usia 40 tahun inilah seorang laki-laki itu sempurna akalnya, sempurna pembawaannya, dewasa pemikirannya di usia 40 tahun. Maka kenapa Nabi tidak diutus di usia 20 tahun ketika fisik beliau sedang kuat-kuatnya? Kenapa di usia 40 tahun? Karena di usia 40 tahun inilah manusia mencapai tingkat kematangannya, laki-laki maksudnya. Ya, kalau perempuan beda, perempuan lebih cepat. Nah, maka laki-laki itu mencapai tingkat kematangan di usia ini. Ya. Nah, maka di usia inilah Allah pilih untuk mengutus Nabi di situ, agar beliau siap untuk menerima wahyu. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir wa baladuhu Makkah. Nubbi'a artinya diutus menjadi nabi. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil Muddatsir. Kemudian beliau diutus menjadi seorang rasul dengan turunnya surat Al-Muddatsir, dikata kum fa'andzir. Nah, jadi setelah turun surat Al-Alaq, itu ada para ulama mengatakan selama 30 hari, ada mengatakan 3 bulan dan sebagainya, ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan 45 hari, berbagai macam pendapat di situ. Dalam jangka waktu itu berarti beliau masih berstatus sebagai nabi saja. Ya, belum diperintahkan untuk dakwah. Kapan beliau diperintahkan untuk berdakwah? Ketika turunnya surat Al-Muddatsir dengan kata kum fa'andzir, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, di situ Nabi mulai berdakwah. Dimulai dengan dakwah secara diam-diam di Darul Arqam itu ya, sebagaimana antum ketahui di dalam sejarah. Baik, kita baca syarahnya. Dzakara al-musannif rahimahullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umira 63 sanah. Syekh Muhammad Abdul Wahhab menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan umur sebanyak 63 tahun. Kusimat syatrain, ya. Umur beliau 63 tahun ini dibagi 2, ya. 40 tahun sebelum beliau menjadi nabi dan ya 23 tahun ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Fa uhiya ilaihi wa bu'itsa wa huwa ibnu arba'ina sanah. Beliau diutus ketika berusia 40 tahun. Tsumma atamma baqiyata umurihi nabiyan rasula. Kemudian sisa umur beliau ya beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Wa wahyu al-ba'si alladhi yastafi bihi Allahu man yasha'u min ibadihi naw'an. Dan wahyu ya yang diutus dengannya siapapun yang wahyu Allah ya, wahyu pengutusan mengangkat menjadi nabi itu maksudnya ya, itu ada 2 ya, wahyu nubuwah dan wahyu risalah. Wahyu nubuwah ini Allah angkat menjadi nabi, wahyu risalah ini Allah angkat menjadi rasul. Dan wahyu risalah ini afdol dari wahyu nubuwah. Jadi rasul itu pasti nabi dia dulunya. Tapi nabi belum tentu sampai menjadi rasul. Makanya jumlah nabi lebih banyak daripada
Rasul. Rasul ini derajat yang paling tinggi. Ya. Wa kana awwalul muha ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam huwa sadru suratil alaq. Wahyu yang pertama kali diwahyukan kepada nabi kita adalah awal dari surat Al-Alaq, 6 ayat yang pertama. Ya. Wa awwaluha iqra wa huwa ibtida'ul wahyi ilai. Ini adalah permulaan wahyu. Wa sabatat lahu bi inzaliha alaihi aqallu maratibi wahyil ba'tsi wa hiya nubuwah. Dengan turunnya Iqra ini resmilah beliau menjadi seorang nabi, tingkatan yang paling awal sebelum menjadi seorang rasul. Summa lamma unzilat alaihi suratul muddatsir al-mutadamminatu amrahu sallallahu alaihi wasallam binidarati qaumihi, ya, mukhalifina lahu sarat bi'satuhu bi'sata risalah. Kemudian ketika turun surat Al-Muddatsir, yang mana di dalam surat Al-Muddatsir ini mengandung perintah untuk memberi peringatan kepada kaumnya yang menyelisihi beliau, kaum yang ingkar. Nah, di mana ayat itu? Dikata kum fa'andir, andir, dilamar di situ. Andir artinya berilah peringatan. Nah, berarti beliau diperintah untuk menjadi rasul di sini. Sarat bi'satuhu bi'sata risalah, maka naik level beliau di sini. Yang tadinya nubuwah menjadi nabi, sekarang beliau menjadi risalah, menjadi seorang rasul. Fartaqa min martabatin nubuwah ila martabatir risalah. Wa hadha ma'na qaulil musannif nubbi'a biqra wa ursila bil muddatsir. Inilah makna beliau diangkat menjadi rasul, beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra dan menjadi rasul dengan Muddatsir. Ai tsabatat lahu nubuwah bi inzali fawatihi suratil alaq alaihi allati awwaluha Iqra, thumma tsabatat lahu risalah bi inzali suratil Muddatsir alaihi. Fakamula maqamuhu sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka dengan turunnya Al-Muddatsir ini sempurnalah kedudukan beliau sebagai seorang nabi sekaligus seorang rasul. Wa kana baladuhu Makkah. Negeri dan tempat beliau diutus adalah Makkah. Ya, ai alladzi wulida fi. Negeri maksudnya di situ adalah negeri yang mana beliau dilahirkan di sana. Wa bu'itsa nabiyyan wa rasula, dan beliau diutus di sana menjadi seorang nabi dan rasul. Tsumma ibtada da'watahu fi Makkah. Kemudian di sanalah beliau mengawali dakwah beliau. Tsumma tahawwala anha ilal Madinah. Kemudian beliau berpindah ke Madinah ketika hijrah. 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Ya. Jadi ya itu sekelumit yang berkaitan dengan ya diutusnya Nabi SAW. Kalau tadi di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kadar wajib, ya, di antaranya adalah mengetahui nama beliau. Maka sekarang ini ya, yang lebih dari kadar wajib, yaitu kita mengetahui siapa beliau sebenarnya. Beliau adalah seorang nabi dan rasul. Bagaimana beliau diutus menjadi nabi? Dengan surat Al-Alaq. Nah, kemudian diutus menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh beliau di sini. Nah, ini sampai sini insyaallah taala. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya perincian dari pembahasan tadi. Nah, apa yang kita bahas tadi, bahwasanya Nabi diangkat dengan surat Al-Alaq menjadi seorang nabi, kemudian dengan surat Al-Muddatsir menjadi seorang rasul. Ya, apa yang beliau bawa? Ya, kalau kita sudah tahu Nabi siapa, sekarang kita akan mengenal apa yang beliau bawa. Itu akan dibahas insyaallah taala di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.